Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, perkenalkan nama aku Widi Meliati. Di sini aku akan berbagi nih informasi mengenai tentang good corporate governance. Jadi buat teman-teman semua di rumah ataupun dimanapun, aku mohon kalian buat simak video ini sampai akhir ya, karena akan banyak informasi yang bermanfaat buat kita semua. Yaps, kita awali pembahasannya dari definisi CSR nih. Menurut ahli yang bernama Kotler dan Yancy, CSR ini adalah suatu sikap dan komitmen suatu perusahaan atau organisasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan komunitas yang disalurkan melalui praktek bisnis dan kontribusi sumber. Next, kita bahas tentang manfaat CSR. Nih, yang pertama aku akan bahas manfaatnya bagi masyarakat, yaitu meliputi ada peluang lapangan pekerjaan, terus ada pengembangan infrastruktur, dan yang ketiga ada representasi bisnis sebagai promosi. Nah, yang kedua, manfaat bagi pemerintah. Jadi, di sini tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya pun menjadi lebih ringan karena dengan adanya partisipasi perusahaan melalui kegiatan CSR-nya. Lanjut ke poin ketiga, manfaat CSR bagi korporasi. Itu ada poin pertama, meningkatkan citra perusahaan. Poin kedua, meningkatkan harga saham. Dan poin ketiga nih yang gak kalah bermanfaatnya, yaitu membuka akses untuk investasi perusahaan. Next, selanjutnya ada dimensi CSR. Dan yang pertama ini dimensi tanggung jawab sosial dan meliputi beberapa aspek seperti ekonomi, hukum, etis, dan filantropis. Yang kedua ada dimensi ekonomi. Di sini juga meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu ada tata kelola perusahaan, ada juga pelindungan konsumen dan etika investasi. Selanjutnya yang ketiga ada dimensi sosial, yaitu meliputi poin pertama kerja adil dan praktik kerja, dan yang kedua ada kontribusi terhadap masyarakat setempat. Untuk yang keempat, ada dimensi lingkungan. Ini meliputi beberapa poin juga. Yang pertama, mempromosikan kesadaran lingkungan. Yang kedua, membuka saluran komunikasi dengan pihak terkait. Dan yang ketiga, memfasilitasi lingkungan teknologi pengembangan, konversi, dan alat angkut. Nih, selanjutnya aku akan ngasih info tentang prinsip-prinsip CSR. Yang pertama, ada akuntabilitas. Yang kedua, menghormati kepentingan stakeholder. Yang ketiga, penghormatan terhadap supremasi hukum. Yang keempat, menghormati norma perilaku internasional. Yang terakhir, menghormati HAM. Untuk pendekatan CSR pun meliputi beberapa aspek nih. Di antaranya ada tradisional, kontekstual, kelembagaan, strategi organisasi, stakeholder, dan integratif. Berikutnya ada juga nih pengukuran CSR. Jadi menurut ahli yang bernama Preston dan Bannon, mereka mengemukakan bahwa pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual CSP atau Corporate Sustainable Performance. Berikutnya ada juga nih mengenai masalah dalam implementasi CSR. Poin pertama itu ada komitmen awal, selanjutnya juga ada analisis kondisi eksternal dan pengaruhnya terhadap bisnis. Terus ada mengkaji ulang struktur internal, strategi dan rencana tindak implementasi. Dan ada juga pengukuran pada pelaporan hasil serta konsultasi dengan stakeholder. Berikutnya ada juga nih isu CSR. Yang pertama dari sukarelaan ke kewajiban, yang kedua dari biaya sosial ke investasi sosial, yang ketiga ukuran perusahaan, yang keempat dari filantropi ke keberlanjutan, yang kelima dari kedermawanan ke pemberdayaan, yang keenam dari tanggung jawab ke strategi bisnis, yang ketujuh sumber pembiayaan, yang kedelapan dari private ke public, yang kesembilan isu sosial pada CSR. Selanjutnya ada komunikasi CSR, meliputi media digital, media sosial, dan pelaporan lingkungan sosial dan tata kelola di situs web perusahaan. Berikutnya ada juga nih investasi bertanggung jawab sosial yang meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada pendekatan investasi dampak, yang kedua investasi positif, yang ketiga advokasi dan keterlibatan pemegang saham, yang keempat ada investasi komunitas, dan yang terakhir dana yang dikendalikan oleh pemerintah.
Nah, untuk kesimpulannya, jadi diharapkan seluruh perusahaan ini untuk melakukan CSR karena mengingat banyak banget gitu manfaatnya, entah itu untuk pemerintah, untuk masyarakat, maupun untuk korporasinya sendiri. Jadi, itu bisa menjadi daya tarik untuk masyarakat membeli produknya karena sudah melakukan CSR gitu loh. Ya, nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung waktu nih. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin makasih banget buat kalian semua yang udah menonton video ini sampai akhir. Maaf banget ya kalau masih banyak kekurangan, tapi aku berharap video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.